Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur pecinta wedus semua, sedulur pecinta ngarit, jangan lupa ngarit hari ini teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan berbicara tentang pengaritan teman-teman. Mungkin teman-teman sudah melakukan ngarit setiap hari ya teman-teman, jadi sudah hafal bagaimana caranya mengarit. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang merupakan pengarit profesional yang sudah bersertifikasi halal, bersertifikasi profesional oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Ini merupakan pengarit di AFE Farm teman-teman. Yang dilakukan biasanya kita ngarit itu 3 hari sekali teman-teman, untuk pakan hijauan domba teman-teman. Nah, ini merupakan lahan hijauan kita. Ada satu tempat sih sebenarnya teman-teman, cuman ada beberapa petak, tapi petaknya itu tidak besar. Jadi mencukupi lah untuk lahan kita teman-teman. Nah, kita cuma menggunakan 1 orang yang ngarit ini teman-teman, dan kemudian kita bawa menggunakan sepeda motor teman-teman ke lokasi kandang. Jadi ngaritnya itu sekitar ya 10 sampai 13 lah, tergantung sisa stok yang ada di kandang kalau sudah di 3 hari teman-teman. Jadi kita nggak melakukan ngarit tiap hari, 3 hari sekali, karena memang kita kasihkan hijauan segar pada saat sore hari untuk semua domba-domba yang ada di kandang kita teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen juga mengikuti kegiatan kita yang kita lakukan setiap harinya, silahkan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen channel ini teman-teman. Jangan lupa share terus video ini supaya bisa terus berkembang dan memberikan informasi serta memberikan aktivitas kita kepada teman-teman, mengupdate aktivitas kita kepada teman-teman semua. Nah, ini teman-teman, lahan ini merupakan lahan yang lumayan kering ya teman-teman ya, di area persawahan, tapi lumayan kering. Jadi bukan sawah yang full setahun itu ditanami rumput. Nah, ini adalah padi orang teman-teman, yang ini merupakan padi terakhir, dan habis ini sudah tidak bisa ditanamin padi lagi karena merupakan lahan semi teman-teman. Jadi airnya itu kurang untuk lahan padi, jadi kita bisa bilang sawah, semi sawah lah teman, kita bilang tadah tidak bisa. Nah, ini merupakan salah satu lahan kita. Nah, ini teman-teman ya, ini kita coba spill ke teman-teman apa aja yang kita ambil pada saat kita ngarit di sini teman-teman. Nah, dan berapa usia rumput yang kita panen teman-teman ya. Yang di proses lahan ini memang sebenarnya tidak mencukupi ya teman-teman. Kalau untuk sampai dengan siklus berikutnya tidak mencukupi, cuman kita ada di pematang sawah juga kita tanami rumput supaya nanti bisa mencukupi. Nah, ini teman-teman. Nah, yang ada di sini semuanya termasuk juga rumput ini teman-teman. Nah, ini yang mungkin di tempat teman-teman itu tidak diambil ya, karena ini agak sedikit beracun dan agak sedikit pahit lah, domba tidak suka. Tapi di tempat kita, apalagi ini teman-teman, nah ini agak sedikit berduri. Nah, agak sedikit berduri dan juga batangnya agak sedikit keras teman-teman. Lunak sebenarnya kalau kita chopper, tapi ini juga kita manfaatkan, kita ambil semua jenis yang rumput yang tumbuh di sini itu kita ambil, kita babat habis. Rumput liar, rumput pacong, apapun yang tumbuh di sini itu kita babat habis dan akan kita berikan kepada domba-domba kesayangan kita semua teman-teman. Nah, kembali lagi kepada konsep pakan kita di awal, karena kita memang menggunakan hijauan pada saat sore hari setiap harinya itu, jadi kita wajib melakukan arit mengarit teman-teman. Jadi arit itu kita gunakan sesuai dengan fungsinya, tidak kita gunakan untuk carok ya, agar tidak memakan korban. Biarlah arit itu korbannya hanya rumput semata teman-teman, yang bisa dimanfaatkan untuk pakan domba, tidak berurusan dengan kepolisian setempat. Nah, kalau misalnya teman-teman itu nggak sempat untuk ngarit setiap hari, atau untuk misalnya membuat silase, teman-teman bisa coba
menggunakan konsep yang kita gunakan teman-teman ya, karena kita memang tidak ngaritnya setiap hari. Sebenarnya kalau rumput itu kalau di tempat kita, saya pernah coba itu bisa bertahan sampai 5 atau 6 hari teman-teman. 5-6 hari memang sudah agak kering, dia sudah agak menguning, tapi ketika dicoper domba itu masih sangat lahap teman-teman. Hanya saja di bagian batang-batangnya itu memang harus benar-benar halus karena supaya kemakan semua. Kalau batangnya itu masih keras, dia nggak akan kemakan sama dombanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya chopper yang bisa menghaluskan batang-batang dari rumput yang keras seperti ini, rumput pacong, monggo silahkan digunakan, itu karena aman. Kalau untuk rumput odot teman-teman, dia cenderung berair ya, jadi batang-batangnya itu memang lunak. Kalau bisa agak lama, bisa sampai 6 hari, 5 hari, 6 hari, biasanya itu memang menguning dan nggak apa-apa, itu dikasihkan juga masih doyan dan nggak ada kendala. Jadi jangan takut kalau misalnya rumputnya itu sudah menguning, sudah agak sedikit benyek-benyek gitu bagian bawahnya, aman. Yang kita terapkan itu aman teman-teman selama ini. Nah, ini merupakan rumput yang belum kita arit teman-teman. Ini petanya sedikit di bawah, sisa sedikit teman-teman. Nah, usia berapa sebenarnya rumput itu kita mulai arit teman-teman? Kalau usianya sendiri kita tidak berpatokan dengan usia berapa hari atau berapa puluh hari, cuman ya seperti ini teman-teman. Kalau kita biasanya kita itu ngambilnya gini, misalnya sudah ada 4 atau 5 ruas yang keras seperti ini, rumputnya sudah kering, nah itu sudah mulai kita arit semua, kita babat semua. Yang masih muda ataupun yang sudah seperti ini, sudah pas kita arit aja semua teman-teman. Jadi kalau terlalu tua juga dia kulit luar batangnya itu dia nggak akan kemakan juga meskipun sudah lembut, karena chopper kita kalau hijauan dalam kondisi yang basah kita chopper menggunakan saringan itu tidak bisa. Nah, ini ilalang yang ada di sini itu juga kita ambil semua, kemudian nanti kita chopper barengan, kita campur, itu sudah pasti dimakan. Meskipun nantinya kalau dalam jangka waktu yang agak lama, sekitar 3 hari ke atas, itu sudah mengering, tapi itu tidak akan terbuang sia-sia teman-teman, karena chopper yang kita gunakan itu menggunakan chopper yang bisa menghaluskan. Meskipun tidak menggunakan saringan, kita pegangin aja rumputnya, jangan langsung dilepas, itu otomatis sudah akan halus seperti itu. Kalau untuk choppernya itu kan sudah ada di video-video sebelumnya, mungkin teman-teman sudah tahu lah jenisnya, jenis chopper apa, karena memang sekarang kan banyak jenis chopper dan itu merupakan tipe yang lama. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat lah harganya berapa dan kegunaannya untuk apa gitu teman-teman ya. Nah, jadi ini yang di bawah ini sisa-sisa rumput tua-tua teman-teman, yang tidak bisa kita ambil karena memang ya kalau ngambil itu susah teman-teman ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau menggunakan full silase atau mau mensilasenya, teman-teman bisa diarit dulu, terus habis itu ditinggal di lahan juga nggak apa-apa kalau lahannya itu aman. Ditinggal di lahan biar dia kering layu, atau biar kering dulu menggunakan silase kering yang seperti saya sampaikan di video sebelumnya teman-teman. Biar aja dia kering, habis itu dicoper halus, kemudian langsung disilase kering teman-teman. Karena kan kalau dia dalam keadaan kering, bawanya itu juga enak, nggak terlalu berat. Kalau kondisi basah gini terus kita bawa ke kandang, terus kemudian kita jemur lagi, agak sedikit lama lah prosesnya, agak sedikit berat juga membawanya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya lahannya itu dekat dengan kandang dan itu posisi aman. Kalau di tempat saya banyak rumput hilang soalnya teman-teman, kalau ditaruh di pematang-pematang seperti ini agak sedikit rawan soalnya. Jadi biasanya kalau kita mau bikin silase kering, kita bawa semua dulu ke kandang, habis itu kita jemur di kandang. Memang agak lama prosesnya, cuman tingkat keamanannya itu sangat aman dan tidak menimbulkan yang namanya alkohol ketika proses fermentasi itu selesai atau belum selesai, karena kondisinya kering dan itu tidak perlu ditambahkan dengan bahan apapun. Cukup itu aja dan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama, itu juga sangat aman, tidak ada risiko kendala dan lain-lain.
Jadi kebanyakannya kalau silase misalnya kita cuman ternak domba 10 ekor, satu tong itu kan, satu tong biru itu tidak habis dalam jangka waktu 2 hari kadang. 2 hari itu, kemudian yang bawah-bawah sudah mulai berair dan lain-lain. Tapi kalau kita menggunakan silase kering itu aman, tidak ada kendala sama sekali di sana. Jadi akan sangat aman-aman untuk ternak teman-teman, baik itu ternak yang masih cempe atau yang sudah beranak atau juga yang masih hamil besar teman-teman. Untuk susu aman, produksinya bagus teman-teman, jadi tidak usah khawatir untuk menggunakannya, karena memang kita sudah mencoba beberapa kali, bukan cuma sekali 2 kali atau sebulan 2 bulan kita menerapkan itu. Jadi menurut saya yang paling aman ya seperti itu menurut saya teman-teman ya. Cuman mungkin beda lagi kalau teman-teman karena mungkin ada tambahan seperti bekatung, konsentra dan lain-lain di silasenya atau tumpi jagung. Tapi karena di sini itu harganya sedikit agak mahal, jadi kita tidak menggunakan itu untuk pembuatan silase. Kita menggunakan silase kering aja. Kalau ini teman-teman, ini sawah-sawahnya orang, kelihatan hijau dan bagus, sementara di lahan kita kelihatan kering karena cuman ditanami oleh rumput-rumput yang tidak jelas, dan hasilnya juga ya cuman dapat hasil rumput teman-teman. Setiap kali panen kita panennya rumput, bukan panen hasil pertanian. Kalau teman-teman tanya tidak teman-teman. Oke, gitu aja video hari ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.